kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oke, shalom teman-teman, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore buat teman-teman semua, selamat sore buat pemuda Komparalog, teman-teman Komparalog yang saat ini masih menonton kita di Sharing Corner. Episode keberapa Mas ini, Mas? Ke-8. 8. Ya. Ini Sharing Corner episode yang ke-8. Berarti kita akan Membahas tentang firman sebuah Tuhan. firman dan kita akan merenungkannya. Renungkan. Oke, masih Sebelumnya- bersama saya Iksa dan ada Mas Evan juga. Yoi. Ada teman-teman dari Komparalog juga yang sebagai kameramen dan operator. Ya. Oke Mas, kali ini kita akan membahas apa Mas? Hari ini akan membahas tentang menghormati. Oke. Iya enggak sih? Ya, menghormati betul. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang menghargai saudara. Dan di sini diberi judul hargailah saudaramu dengan rasa hormat. Itu yang di sini. Hormat ini. Bukan hormat gini Mas. Oh. Kalau hormat gini ini beda lagi urusannya itu. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita berdoa dulu ya. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, selamat sore Bapa. Terima kasih atas penyertaan Engkau dari pagi kami bangun sampai sore ini hari ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membahas sesuatu hal Tuhan. Berkati kami, lindungi kami supaya kami dapat menyampaikan apa yang seharusnya Engkau sampaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Semuanya ini kami serahkan kepada nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke, langsung. Oke. Jadi Ya Mas. Kita sebelum masuk ke temanya, kita baca firman dulu ya Mas ya. dari Ini firmannya dari Amsal 14. Amsal 14. Amsal 14. Buat teman-teman yang di rumah yang dekat dengan Alkitab boleh dibaca juga Amsal 14. Amsal 14 ayat 31. Ini cuma satu ayat saja Mas. Amsal 14 ayat 31. Oke. Yuk. Saya bacakan.
Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Oh, Itu firmannya. sedikit tapi Kena nggak mas? iya, maksudnya enggak, kalau firman ini yang satu ini ya diantara yang lain juga ya. Kalau saya baca sekilas juga rasanya tanpa perlu kita bahas panjang lebar, kayaknya sekali baca pun pasti orang udah banyak paham lah harusnya. Iya. Karena singkat jelas padat firman ini. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Iya. Siapa yang memberi belas kasihan Memberi kepada belas kasihan orang kepada miskin, orang miskin memuliakan dia. dia. Ya, itu dalam Amsal 14 ayat 31. Berarti sebenarnya Amsal 14 ayat 31 ini memberikan nasihat itu supaya kita itu sebagai orang benar itu menjadi berkat bagi semua, dan kita juga memberikan berkat bagi mereka yang miskin juga, karena memang Tuhan itu kan nggak membeda-bedakan ciptaan satu sama lain ya. Iya, iya. Jadi nggak cuma kepada orang yang derajatnya tinggi atau apa, dan Tuhan itu kan menjadikan semuanya sama. Iya. Sebagaimana kita menyikapi dari Amsal 14 ini gitu. Justru malah kepada orang yang bisa dibilang derajatnya lebih rendah dari Iya, kita ya. iya. Ya Bisa sebenarnya dibilang gitu ya. Kita harus menghormati orang yang seperti itu iya, ya, harusnya. Bukan berarti kita nggak menghormati orang yang di atas kita ya, juga. Enggak, bukan begitu. Cuman kan emang ajaran Tuhan kita nggak boleh membeda-bedakan juga kan mas. iklan. Iya. Kita juga nggak boleh membeda-bedakan satu sama lain karena itu memang ajaran Tuhan kita gitu. Jadi Tuhan itu juga menginginkan kita bagaimana untuk bermurah hati kepada orang lain tersebut, gitu kan? Iya ya. Karena balik lagi kayak yang pernah kita bahas di episode berapa itu ya, bahwa semua ciptaan Tuhan itu sama. Iya sama. Itu Iya. karena yang episode Kita berapa ya? kita diciptakan sesuai dengan bentuk dan rupa Allah. bentuk ya dan rupa kan? Allah. Itu waktu yang di Kejadian itu ayatnya. Itu jadi kita itu dituntut untuk mencoba berbuat baik pada sesama gitu mas. Ini balik lagi kepada sikap kita mas. Sikap kita sebenarnya gini, mungkin ada seseorang atau salah seorang yang pernah nggak sih menghambakan uang gitu, pernah nggak? Oh ya, pasti ada lah. Iya kan? Pasti ada lah orang seperti itu. Dan Nggak memungkiri gitu loh. jadi gimana sih kalau kita emang hidup butuh uang gitu ya? Iya. Terus tapi bagaimana kita menyikapi supaya terhadap teman juga mas? Jadi maksudnya gini, kalau kita menggambarkan uang gitu ya, kita kan pasti apa-apa bisa beli kan. Yoi. Kita mau ini beli pakai uang, mau apa kita beli Ya, pakai pokoknya uang, pokoknya semua semuanya pakai uang beres kan. lah ya. Nah semuanya beres kalau ada uang. Nah tapi bagaimana kalau misalnya teman kita kayak gitu ya, dia apa-apa bisa beli, apa-apa bisa. Terus kita sebagai temannya, apakah kita cuma mau berteman sama dia aja? Oh, istilahnya apa ya? Memanfaatkan dia. Nah, Pansos, gitu, pansos. Jadi apakah kita cuman berteman dengan Dia karena notabene dia yang kaya gitu ya. iya, dan apakah kita nggak Nggak mau berteman dengan dia. sama orang-orang yang Oh, kalau saya nggak gitu, Sal. Kalau saya deketin yang kaya ini ya benar saya tempel Iya. gitu. Tapi ya yang gitu juga. oh gitu. Karena Jadi ya lumayan. Kalau punya teman kaya nggak dimanfaatin. Nggak bercanda ya. Nggak kayak gitu. Tapi sejauh ini juga saya nggak punya temen yang sekaya itu sih, yang apa-apa dia bisa beli atau ya kaya ada, tapi rata-rata teman-teman saya yang maksudnya bisa dibilang kaya itu ya mereka masih, malah justru kadang mereka nggak kelihatan kaya gitu. oh gitu. Jadi malah justru teman-teman saya yang sok kaya itu ada Oh gitu. Jadi kalau teman-teman saya yang asli-aslinya emang orang kaya kadang malah
ya biasa-biasa aja gitu, nggak menampakkan dirinya sebagai orang kaya gitu. Oh, berarti tapi apakah ini misalnya kayak teman-temannya sampean gitu ya Mas ya? Nih, untuk orang yang sok kaya ini nih, Iya ya. yang Misal ada orang, misalnya ada orang yang sok iya. kaya gitu. Apakah dia itu mau sosialisasi sama teman-teman yang berada di bawah gitu Mas? Mau nggak? Misal ada yang sok kaya gitu ya. Sok anu kaya beneran apa sok kaya doang? Ya sok kaya aja dulu. Sok kaya, berarti aslinya nggak kaya kan? Aslinya nggak kaya. Tapi dia apa pertanyaanmu apakah mau bergabung dengan? Iya. Nah justru biasanya orang-orang yang sok kaya itu yang nggak mau gabung sama Itulah. kaum yang sebenarnya selevel sama dia, Iya. iya kan? Iya, maksudnya gitu. Kan dia sok kaya nih, Iya. dia sok kaya. Malah dia yang kadang-kadang nggak mau join sama kaum-kaum yang sebenarnya itu sama kayak dia gitu loh. Cuman yang bedanya yang lain itu nggak sok kaya, cuman dia yang sok kaya. Berarti itu yang teman sok kaya. Malah justru yang kaya beneran itu malah mau main sama yang levelnya di bawahnya gitu. Kayak misal kalau mungkin ya kayak teman kampus atau teman sekolah ya, bareng kemana jajan misalnya ya nggak perlu harus di tempat yang mahal. Dia jajan di tempat yang murah-murah atau di pinggir jalan gitu, gitu masih malah oke. tuh. Gitu. Kalau yang kaya beneran Iya. ya kayak gitu. Berarti Biasanya sih kalau relate-nya kayak gitu. tapi sebagian besar emang kayak gitu memang begitu. Dan mungkin saya juga ada sih sebagian yang kayak gitu juga. Dan mungkin perasaan saya nih sebagai ya saya sih bukan orang yang terlalu tinggi banget, saya emang biasa-biasa aja gitu. Cuman kan kadang juga iki wong kok sok-sokan banget toh gitu kan. Nah karena mungkin gini ya, karena dia kan yang sok kaya tadi dia satu istilahnya udah kelihatan satu sifat jeleknya aja udah kelihatan gitu loh, sok gitu loh, Sok maksudnya gitu ya. padahal dia nggak punya tapi dia sok-sokan punya itu kan udah nggak baik dulu kan. Ditambah nggak baiknya lagi dia tambah nggak mau join sama orang yang menurut dia itu di bawah dia, padahal aslinya sama gitu. Iya. Ya kan. Dan aslinya semuanya juga ya sama aja di mata Tuhan kan. Mau kamu kaya, mau kamu miskin, mau kamu apapun itu, ya Tuhan memandang kita tetap sama gitu loh, nggak membeda-bedakan. Kita di mata Tuhan kan tetap sama. Nah itulah yang sebenarnya pengen kita tekankan di sekarang ini, bagaimana kita cara untuk menghormati satu sama lain gitu Mas. Dengan kita mungkin latar belakangnya berbeda, terus Iya jelas. Iya kan. Terus bagaimana kita menjadikan ya itulah kita bisa berteman satu sama lain tanpa membedakan Iklan lagi ya, tanpa membedakan apapun. Nah ini Mas, jadi sekarang saya punya contoh gambar. Contoh gambar. Kita gambar apa ini? Ini ya gambar ini seseorang lah. Bukan gambar aneh-aneh kan? Bukan. Ini gambar seseorang. Mana Perbedaan. Anda tahu ini enggak? Nih. Nih yang pertama nih. Tahu ini enggak? Itu Raffi Ahmad dong. Nah, ini. Itu istrinya. Ini? Iya enggak sih? Bukan, ini kendaraannya. Ngawur istrinya. Iya, ini istrinya. Mobilnya bagus ya, BMW. Nah, ini adalah salah satu contoh orang kaya. Oh iya. Nah, ini kan menurut sampean ini udah kaya belum Mas? Udahlah. Kalau saya yang lihat ya, udah kaya banget itu sekelas Raffi Ahmad lah. Iyalah. Sekelas bagaimana dia kehidupan sebagai artis kayak gitu ya? Iya, terlepas dia bukan seorang, ya udah kaya lah. Emang. Terus yang ini yang kedua nih. Nih. Lionel Messi. Waduh. Iya itu peraih penghargaan Ballon d'Or. Iya, itu saingannya Cristiano Ronaldo. Iya, dua-duanya kaya juga. Cuman Iya. ini kan apa ya? Kalau menurut saya ini keren sih orang ini. Oh iya, karena saya juga pernah beberapa kali dapat apa ya istilahnya kayak dapat info. Dia sering ngadain kayak charity gitu iya. kan. Terus kayak
dia juga orangnya apa ya, low profile gitu. Kadang kalau ada fansnya yang minta foto atau apa, itu bagaimana ya sebagai seorang bintang loh Mas, mega bintang sepak bola sekelas Lionel Messi aja. Saya pernah lihat videonya, jadi waktu itu di Instagram ya saya pernah lihat. Dia lagi mau masuk ke hotel, nggak tahu ke hotel atau apa ya, tapi intinya di situ banyak pengawalnya dia gitu. Terus ada satu anak kecil, dia lari pengen nyamperin Lionel Messi gitu loh. Tapi kan karena di situ pengawalnya banyak kan, akhirnya anak kecil itu ditarik terus dibawa pergi gitu loh. Tapi akhirnya sama Messi itu dipanggil, sini nggak apa-apa, mau foto atau mau tanda tangan. Akhirnya dia ngasih kesempatan ke anak itu buat, nggak tahu ngasih tanda tangan atau foto, saya lupa pokoknya. Tapi intinya anak itu dipanggil balik loh. Oh gitu. Ya, itulah Lionel Messi. Nah keren, terus ya? Keren lah itu. Nah ini ya selanjutnya, Saman tau orang ini nggak Mas? Itu Saman kalau ngomong ini nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Terus ini bagaimana? Apa itu semua beritanya gawat, 115 juta orang RI rentan miskin lagi. Waduh, pemerintah bisa apa? Wah. Itu gimana Mas? Gimana apanya? Gimana pemerintahnya atau gimana gambar ini? Jadi gini, kesenjangannya dari tadi Raffi Ahmad sampai ke yang ini. Sampai lihat di sekitaran Indonesia aja. Sekitaran Indonesia luas. Iya, di sekitaran kita gitu. Iya, sekitaran kita gitu. Mungkin ya, kalau menurut saya pribadi gitu. Kita miskin atau apa itu kita nggak bisa menyalahkan pemerintah dong. Karena sebenarnya miskin atau enggak itu pilihan kita gitu loh. Kita bisa ngerubah, terlepas dari memang saat ini lapangan pekerjaan atau istilahnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang menunjang itu semua. Di negara kita ini atau di daerah kita sekarang ini masih kesannya sangat kurang gitu loh, kayak sekolah yang murah. Jadi di luar itu semua ya, di luar yang tadi kesenjangan dan lain-lain, pernah nggak sampai menemukan misalnya ini kan sebagai contoh orang yang di bawah nih ya, dia diperlakukan tidak baik, pernah nggak menemukan hal itu? Kalau mungkin kalau secara langsung lihat di depan mata enggak sih, tapi di video-video itu pasti banyak. Gitu. Kalau mungkin saya dulu juga apa ya, saya kan pernah kerja di rumah sakit gitu kan. Terus bagaimana kita memperlakukan seseorang sebagaimana mestinya gitu. Iya. Sebagaimana di rumah sakit itu pun antara kamu maupun derajatnya tinggi ataupun rendah itu kan, kalau misalnya kamu dalam keadaan darurat, yang mana yang lebih darurat itu yang didahulukan. Iya, gak gitu peduli kan? Gak peduli kamu kan? Kaya atau miskin lah. Itu mungkin yang kadang di beberapa tempat itu masih kurang Mas. Iya, jadi diprioritaskan kayak kita sering lihat di film-film atau sinetron lah. Sinetron apa? Ya ada lah sinetron pasti kan kalau kecelakaan atau apa, misal ada kayak tukang siomay atau tukang apa ketabrak gitu, terus keluarganya suruh silahkan urus administrasinya dulu. Iya kan di sinetron. Nah, sebenarnya sinetron kayak gitu juga sedikit banyak menggambarkan kurang baik gitu loh. Jadi kesannya kayak misal beneran kejadian ada pemulung atau ada penjual apa yang miskin yang kira-kira nggak mampu gitu, kecelakaan atau apa, mereka akhirnya takut ke rumah sakit. Karena tahu mungkin nanti kalau di rumah sakit suruh ngurus administrasi dulu gitu. Iya kan. Jadi itu kadang-kadang yang membuat saya sebagai orang biasa kok kadang uang kok ngene-ngene banget tuh sama orang lain gitu loh. Nah, saya merasanya kayak gitu loh Mas. Itu. Jadi sebagai dasar yang tadi itu dari Amsal 12 ayat 31, bagaimana kalau kita menindas orang yang lemah, itu juga kita sebagai penghinaan kepada penciptanya. Jadi mungkin kita lebih ditekankan lagi untuk kita respect sama orang. Gitu. Kita
tidak egois lah, kita terus tidak egois, kita memberikan pertolongan ya sesuai semampu kita bagaimana. Yes. Ya, yang penting nggak ada membeda-bedakan lah kayak gitu. Menurut saya kayak gitu. Oke. Jadi gitu Mas, kan tadi sudah dijelaskan siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya, tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Nah, sebagai dasar itu buat kita mencobalah memanusiakan manusia. Iya. Itu. Mungkin gini ya, nggak usah jauh-jauh dulu, kita harus istilahnya, ini kan konteksnya masih dalam menghormati. Iya, menghormati. Nggak usah jauh-jauh dulu, kita harus menghormati orang yang di bawah kita atau bagaimanapun. Nggak, minimal mungkin buat teman-teman di rumah yang masih tinggal sama orang tuanya atau yang masih intinya hidup bareng serumah dengan orang tuanya, ya mungkin belajar di situ dulu menghormati orang tua masing-masing gitu loh. Maksudnya ketika kita dengan orang tua sendiri aja udah nggak bisa merasa hormat gitu, apalagi dengan orang lain. Iya. Ibaratnya kan kayak gitu. Ya mungkin permulaan kita ya ada di lingkungan keluarga kita sendiri gitu loh. Gimana cara kita saling menghormati dengan orang tua, dengan saudara, dengan kakak, adik, ataupun mungkin lebih sedikit luasnya tetangga gitu kan. Iya. Mulai dari situ aja dulu, nggak usah jauh-jauh kamu harus cari pemulung atau apa terus buat enggak seperti itu. Kita mulai dari lingkup yang paling kecil. Nah, ketika kita sudah terbiasa dengan hal itu, dengan saling menghormati, maka ketika kita keluar ke dunia yang lebih luas, ketika mungkin nanti kita akhirnya berpisah dengan orang tua kita tinggal sendiri, kita udah punya bekal itu loh rasanya. Jadi melakukan itu bukan jadi sebuah beban lagi, kayak kebiasaan. Intinya seperti itu, membiasakan yang benar gitu ya. Iya, awalnya ya startnya dari keluarga dulu, menurutku sih gitu. Ya, tapi mungkin kan kadang kita merasa wong sebagai maksudnya sebagai anak yang kadang juga sering bandel gitu ya. Iya. Iya kan, kita juga kadang susah. Saya sendiri pun juga kadang. Iya. Misalnya kita disuruh apa, ya nggak usah jauh-jauh lah, kita disuruh nyalain kipas aja. Iya. Disuruh nyalain kipas aja. Kalau enggak suruh ke warung apa gitu, rasanya magur. Iya, kalau kita udah jadi satu sama ini. Iya. Kita udah jadi satu sama ini, kita kan kadang ya kayak yang sampean pernah bilang yang sampean dimintai tolong sama mbaknya sampean. Nah, itu. Terus itu mungkin yang sesuatu hal yang harus kita hindari juga gitu kan. Iya, tapi gini Sa, mungkin teman-teman di rumah juga punya pengalaman yang sama. Kayak ini pengalaman saya pribadi sih. Kamu mungkin ya apa enggak nanti coba ya. Jadi gini, kadang kita sama orang tua sendiri itu rasanya kalau disuruh apa-apa itu males gitu. Iya. Tapi ketika kita ada di tempat orang lain gitu, ketika orang lain itu butuh sesuatu, kita rasanya berangkatnya gak sih? Iya, kayak cepet gitu. Iya enggak sih? Iya, kadang kayak tapi gitu. Di situ saya akhirnya mikir gini, itu bukan dari rasa, istilahnya bukan dari tulus, benar-benar tulus, tapi karena rasa nggak enak. Awalnya gitu dulu, bukan karena kita memang benar-benar tulus ikhlas bantuin, enggak, tapi karena saya udah di sini nggak enak lah kalau dimintain tolong terus nggak berangkat, ya nggak sih? Iya. Mungkin kadang kayak gitu juga. Saya juga seringnya itu. Ya bener, kalian awalnya kita semua kalau di tempat orang lain jadi mungkin yang tadinya di rumah sendiri nggak pernah nyapu gitu, di tempat orang lain jadi nyapu ya kan, atau nggak pernah cuci piring, di tempat orang lain habis makan terus cuci piring sendiri gitu kan. Ya mungkin itu awalnya dari rasa nggak enak gitu loh, ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, nggak salah, itu nggak salah. Tapi sebisa mungkin saya pun sampai sekarang masih belajar gitu loh. Maksudnya sebisa mungkin ya bukan karena rasa nggak enak, tapi memang dilihat karena memang udah kewajibanmu, atau ya kamu karena tulus ngelakuin itu gitu loh. Nggak ada apa istilahnya, nggak ada nggak ada karena rasa nggak enak gitu. Jadi benar-benar ikhlas, benar-benar tulus gitu ya melakukan sesuatu hal.
Iya kan, kadang Iya. kita kayak gitu kan. Mungkin teman-teman di rumah juga Ya mungkin banyak merasakan kayak hal gitu. yang sama. Gak cuma satu dua orang. Mungkin yang udah kuliah kayak di tempat kosnya lah, kalau ketemu ibu kosnya atau apa gitu mesti Wah, jadi gerapian rajin. langsung Iya. sih ya kan. Ketemu langsung, "Ya Mas nyapu Mas." Gini. Padahal di rumah nggak Padahal di pernah rumah nggak nyapu pernah ya. nyapu. Di rumah ya tidur, Wah, Mas tidur Heksa aja. rajin banget ya nyapu gitu. Iya, iya Bu, di rumah tidur Di ketemu. rumah ya cuma tiduran ya kan. Ya, makanya kita mencoba lah belajar bagaimana kita menghormati orang lain. Ya itu salah satunya itu sih Mas. Iya. Salah satunya itu. Nah, oke, ada tambahan dari sampean mungkin? Apa ya, menghormati mungkin ya itu tadi sih, mulailah dari yang paling kecil lah, menghormati eh, keluarga teman-teman sekalian, keluarga kita semua. Saya pun di sini masih belajar karena kita menyampaikan ini bukan berarti kita sudah Sempurna. benar dan sudah melakukannya, enggak. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan. Jadi ya itu tadi, mulailah dari yang paling apa itu, yang paling kecil lingkup yang ketika kita sudah terbiasa dengan hal itu, nantinya kita akan terbiasa ketika kita berhadapan dengan orang lain juga. Intinya seperti itu. Jadi terlepas dari apapun itu, ras, suku, agama, status sosial, terus gender atau apapun itu, sekalipun fisik ya. Iya. Kadang kita kan Iya mungkin kadang kalau fisik. ya mohon maaf, kadang banyak orang yang tidak seberuntung kita gitu kan. Ya kita nggak boleh mencela. Wah, mencela itu udah parah, nggak boleh. Ibaratnya sampai kalau saya pribadi ya, misal saya ketemu, mohon maaf, kadang ada orang yang matanya nggak bisa lihat satu atau tangannya, menurut saya untuk menanyakan hal itu terjadi, kenapa hal itu terjadi pun Saya nggak menurut etis saya ya. udah nggak etis Nggak gitu etis loh. kalau saya itu. Rasanya kayak udah nggak, kecuali ada obrolan dan tiba-tiba dia menyampaikan, dia sendiri yang menyampaikan, bukan kita yang menanyakan. Atau misal kan mau tanya, itu pun harus misal benar-benar permisi atau benar-benar mohon maaf gitu sebelum, dengan cara jangan tiba-tiba tanganmu hilang kuning di wah itu sih Itu frontal Mas. mungkin kalau udah sahabat bener-bener itu nggak apa-apa ya, kayak dia udah nggak sakit hati, kita juga udah, maksudnya udah sama-sama enak kan. Ada kadang kayak gitu ya, saking apa friendnya gitu sampai buat bercandaan nggak apa-apa gitu, nggak dari nggak dua, masalah. iya nggak ada rasa sakit hati, malah dia sendiri yang bikin bahan bercandaan kan. Ada orang seperti itu ya kan, yang udah memang benar-benar dia bisa melupakan itu, maksudnya bukan melupakan ya, dia bisa menerima itu sepenuhnya. Ya itu tadi ya, intinya saling menghormati itu sangat luas lah konteksnya, menghormati dalam apapun ya. Kita mulai dari yang paling kecil Ya, kita mulai dari lingkup keluarga kita dulu. karena kita nggak akan pernah tahu ke depan kita akan bertemu dengan siapa, bertemu dengan situasi yang bagaimana gitu loh. Jadi membiasakan yang baik. Ya, mungkin itu. Iya, intinya sih itu ya yang bisa kita sampaikan dan bisa kita bahas sore hari ini. Mohon maaf lagi, hari ini kita masih belum dapat narasumber. Sebenarnya gini, sebenarnya konsep kita dari awal kan setiap sharing corner itu pengennya kita ada satu narasumber atau satu pembicara yang bisa kita ajak atau mungkin lebih mengerti gitu loh tentang apa yang akan kita bahas ya. Jadi kita nggak salah, bukan nggak salah sih ya, maksudnya kita lebih paham lah, intinya bisa lebih menjelaskannya itu lebih enak gitu loh. Yang apa yang kita sampaikan teman-teman sekalian bisa menerimanya dengan baik. Tapi ya sementara ini kita berdua beberapa episode ini, tiga episode ini kita berdua terus. Makanya itu mungkin kalau ada salah-salah kata atau ada saran dari teman-teman untuk kita, atau mungkin teman-teman
masih merasa kurang jelas atau apa, langsung tulis aja di kolom komentar kurangnya apa gitu. Mau ditanyakan. Monggo di Kami membuka apa ya, membuka lebar-lebar lah bagi kalian yang ingin. di sini pun kami menanyakan masih sesuatu. belajar ya. Iya. Intinya yaitu kita juga masih berpedoman sama ada bukunya gitu. Dan kami juga menjawab apa ya, sesuai dengan pengetahuan kami aja. Iya, sesuai dengan. Makanya kalau misalnya kalian mungkin ada yang lebih tahu, ada yang bisa lebih mengerti, bisa nanti dituliskan di kolom komentar semuanya. Mantap. Jadi kami bisa lebih jelas lagi. Yoi. Oke? Iya. Oke Mas, kita akhiri saja. Nah, kita nyanyi lagi. Kita ya nyanyi satu lagu lagi untuk lagu terakhir. Nah, ini lagunya Lagu GKJ banget ya. lagu GKJ banget dan Saya yang bedakan lagu GKJ sama bukan GKJ itu gimana toh? Ada batasannya apa? ya enggak sih sebenarnya, cuman yang lebih sering dibawakan di GKJ itu lagu-lagu kayak gini Mas. Enggak, karena pas kalau kemarin kayak GKJ membawakan Hillsong gitu, aneh ya rasanya ya. Ya itu mungkin jarang sih Mas. Ya enggak sih sebenarnya. Ya mungkin kita jarang tahu aja. Jarang ya, tahu aja sih. sah-sah Sebenarnya aja kan. ada Sama-sama memuji Tuhan kok namanya. lagunya apapun boleh aja. Cuman kan yang dari dulu Oh, saya iya sih. belajar Karakternya, dari karakternya itu GKJ itu lagu-lagu kan kayak lagu- gini. Lagu-lagu. Ya. Ini lagu yang ini diberi judul Kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batas. Endingnya GKJ dong. Oh, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Iya. GKJ banget. Dikasih banget. Oke, mantap, mantap, mantap. Selamat sore teman-teman. Sampai Oke, jumpa di sampai jumpa di episode minggu depan. selanjutnya. Terima kasih.